Welcome back to James Bond Indonesia, hit video host Batista Adventura. Pada video sebelumnya kita telah membahas salah satu film James Bond terlaris sepanjang masa yaitu Casino Royale. Kita sudah membahas tentang bagaimana film itu bisa menjadi sukses, bisa menjadi salah satu franchise yang paling banyak penggemarnya dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini kita akan membahas sequel daripada film tersebut. Casino Royale memang menjadi film yang sukses besar, baik itu secara kritik, secara penjualan tiket, secara karakter, semuanya hampir perfect. Daniel Craig langsung menjadi ikon baru James Bond yang pada dasarnya awalnya sempat diragukan menjadi Bond, tetapi menjadi ikon barunya James Bond. Dan semua orang menunggu bagaimana kelanjutan daripada film Casino Royale ini. Tapi begitu sequelnya rilis yang berjudul Quantum of Solace, banyak fans dan kritikus langsung merasa ada yang janggal atau ada yang off. Hari ini kita akan membahas tentang Quantum of Solace, bagaimana sequel ini bisa dianggap sebagai sequel yang gagal atau film yang gagal di franchise James Bond, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan apakah film ini benar-benar layak disebut sebagai film Bond yang mengecewakan. Namun sebelum masuk dalam pembahasan, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman semua, supaya yang lainnya juga mengetahui informasi dari kami. Yuk kita masuk dalam pembahasannya. Masuk pada pembahasan pertama, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Quantum of Solace, kami akan merekap secara singkat, secara garis besar mengenai Casino Royale. Bagi teman-teman yang belum menonton full review dari Casino Royale, bisa klik link di atas ini. Namun kami di sini juga akan membahas tentang Casino Royale meskipun hanya garis besarnya saja. Sekali lagi, kalau ingin melihat secara full atau secara komplitnya, bisa klik link di atas yang sudah tertera. Casino Royale itu memang masterpiece. Film itu memperkenalkan Bond secara lebih gritty, lebih grounded, dan juga punya emotional core yang sangat kuat. Endingnya yang tragis tapi impactful, karena Bond kehilangan Vesper, dan luka emosional itu seharusnya bisa menjadi fondasi cerita Quantum of Solace. Maksudnya adalah, film itu sendiri sebenarnya bisa dijadikan kelanjutan dari bagaimana petualangan Bond untuk mencari dalang utama atas peristiwa yang terjadi sepanjang film Casino Royale. Setelah Mr. White, mungkin katakanlah itu sebagai sekongkolan daripada pemimpin ini, itu bisa diulik lebih jauh lagi sebenarnya perjalanan Bond untuk mencari dalang daripada peristiwa yang terjadi di Casino Royale. Ekspektasinya kita terlalu tinggi atas Quantum of Solace. Nyatanya, kita ingin melihat Bond yang penuh luka, kita ingin melihat Bond yang ingin mencari jawaban atas peristiwa yang terjadi di Casino Royale, mencari pembalasan, tetapi tetap dalam tone yang elegan dan intens seperti film sebelumnya. Namun sayangnya film ini malah terasa seperti potongan-potongan action yang cepat yang nggak sempat kita bikin peduli maksudnya itu apa sebenarnya dalam adegan itu. Kemudian kita masuk terkait dengan masalah terbesar dari mengapa kok film ini bisa dikatakan sebagai film yang gagal di franchise James Bond. Masalah terbesarnya adalah karena adanya writer's strike atau mogok massal dari penulis-penulis naskah skenario di Hollywood. Pada tahun 2007 sampai 2008 tuh dikenal istilah writer's strike atau mogok massal dari penulis skenario atau penulis naskah di seluruh Hollywood. Namun karena rumah produksi Bond saat itu yaitu MGM dan produser dari Bond saat itu tidak ingin produksi Quantum of Solace ini menjadi terdelay, kemudian karena terdelay produksinya, akhirnya jadwal rilisnya juga terdelay, itu mereka tidak mau. Makanya, meskipun ada writers strike ini, mau tidak mau, produksi harus tetap jalan. Nah, makanya, cara mengakali supaya produksinya tetap jalan meskipun ada insiden ini atau ada aksi ini, hasilnya ya, Quantum of Solace tetap syuting dengan naskah yang belum selesai. Bahkan Daniel Craig pernah bilang, kami syuting dengan naskah yang belum matang, banyak dialog yang ditulis di tempat. Bayangkan, film James Bond yang budgetnya ratusan juta dolar, dialognya sebagian dibuat di lokasi syuting. Artinya, ketika kita sampai di lokasi syuting, bukan kita mendalami karakter, menghafal teks ya kan, ataupun mengetahui situasi sekitar supaya kita bisa membayangkan adegan seperti apa yang kita ingin tampilkan di dalam kamera atau kita paparkan, sampaikan. Tapi di sini ketika kita justru sampai di lokasi syuting, malah skenario-nya baru ditulis, itulah istilahnya ya, kurang lebihnya.
Makanya itulah problem terbesar, karena Bond itu sendiri bukan sekedar action, bukan sekedar film kejar-kejaran, tapi Bond itu membutuhkan struktur cerita yang rapi. Ada build up, ada emotional arc, dan ada juga pacing yang elegan. Tapi di Quantum of Solace, struktur itu hilang. Ceritanya seperti kumpulan adegan tanpa flow yang jelas. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, di Quantum of Solace itu pengambilan gambarnya bisa dikatakan pengambilan gambar yang tidak jelas, tidak smooth istilahnya, karena adegan itu begitu cepat. Jadi kita tuh tidak bisa menangkap apa yang sebenarnya ingin digambarkan atau ingin ditampilkan kepada penonton di dalam film tersebut. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi pada segmen berikutnya. Kita masuk pada pembahasan mengenai sutradara dari film itu sendiri, itu namanya Marc Forster. Dia adalah sutradara bagus. Dia sutradara yang talented, karena dia sutradara yang memang fokus di film-film yang berkaitan dengan drama psikologis, seperti karyanya yang berjudul Finding Neverland, Monsters Ball, dan juga The Kite Runner. Tapi sayangnya beliau ini bukan sutradara untuk film action, karena semua film yang tadi kami sampaikan sebelumnya, ataupun katakanlah bergenre drama psikologis, semua itu film yang fokusnya pada emosi, karakter, dan juga storytelling. Yang kalau kita bandingkan dengan film James Bond itu semuanya berbanding 360 derajat kalau bisa dikatakan, karena Bond itu ya tadi film action, film kejar-kejaran, film ada romance juga, jadi campur aduk semuanya di situ. Nah, ketika dia memimpin film action skala besar seperti James Bond, jadinya campuran yang aneh. Foster ingin membuat Bond yang lebih artsy, yang lebih lebih seni gitu ya, mencintai seni, atau bahkan ya ada seni-seninya gitulah, lebih lyrical, lebih eksperimental. Sebenarnya itu ide yang bagus. Tapi kalau dipadukan dengan naskah yang belum selesai dan juga tekanan produksi yang chaos, hasilnya ya bisa kita lihat sampai dengan hari ini terkait dengan filmnya Quantum of Solace yang begitu shaky, begitu cepat, dan terasa tidak punya arah. Karena kita sendiri melihat gambar yang shaky, gambar yang pengambilan gambarnya itu tidak smooth kan juga pusing sendiri ya, jadi karena kita juga nggak tahu tuh sebenarnya maksud dari adegan tersebut itu apa gitu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan editing overcut dan membingungkan. Pada pembahasan sebelumnya kami sudah menyinggungnya sedikit bahwa pengambilan gambar di Quantum of Solace itu termasuk pengambilan gambar yang tidak smooth, karena pengambilan gambarnya itu begitu cepat, jadi kita nggak bisa fokus sebenarnya apa adegan yang ada di dalam scene itu. Contohnya saja, adegan kejar-kejaran di Siena, Italia. Harusnya adegan itu menjadi highlight Bond yang sedang dikejar dengan menggunakan Aston Martin, adegan itu penuh dengan ketegangan, tapi hasil akhirnya adalah potongan super yang sangat cepat, yang bikin banyak penonton bingung. Ini mobilnya siapa? Siapa menembak siapa? Siapa yang ditembak? Gitu kan. Jadi bingung itu karena adegannya begitu cepat, shaky, dan lain sebagainya. Forster bilang dia ingin membuat gaya editing yang energik dan imersif. Tapi bagi banyak fans, itu bikin film terasa seperti MTV style action yang terlalu rusuh. Bond biasanya stylish, rapi, dan elegan, namun Quantum of Solace terasa seperti eksperimental project yang kehilangan identitas 007-nya. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan struktur cerita yang tidak seimbang. Seperti yang kami singgung sebelumnya bahwa naskahnya itu belum selesai pada dasarnya, sehingga naskahnya itu baru ditulis ketika para pemerannya atau para krunya itu baru sampai di lokasi syuting. Karena naskahnya itu sendiri belum selesai, makanya struktur cerita dari Quantum of Solace ini menjadi kacau. Banyak adegan-adegan terasa seperti Bond bergerak dari satu negara ke negara lain tanpa transisi yang jelas, informasi penting datang terlalu cepat, emosi Bond cuma disentuh di permukaan. Tone film ini juga berubah drastis dari Casino Royale yang sangat emosional dan elegan, menjadi film yang sangat terburu-buru. Harusnya film ini mengeksplorasi trauma Bond terhadap kematian Vesper, bisa menceritakan pencarian lah istilahnya ya, pencarian siapa dalang dari peristiwa yang terjadi di Casino Royale, pencarian ya istilahnya dia ingin revenge, balas dendam gitu ya, ingin perjalanan dia itu bisa dari satu negara lain mencari informasi siapa dalang dari di balik semua peristiwa Casino Royale. Tapi film ini malah fokus pada set piece action. Bahkan hubungan Bond dengan Camille yang diperankan saat itu oleh Olga Kurylenko sebenarnya punya potensi yang kuat, karena dua karakter ini masing-masing memiliki background yang sama ya, atau reason yang sama untuk mengejar musuh, yaitu terkait dengan balas dendam.
tapi film ini tidak memberikan waktu untuk berkembang. Ya karena tadi, naskahnya belum selesai, naskahnya baru ditulis pada saat mereka sudah sampai di lokasi syuting, sehingga tidak ada pendalaman karakter. Oke, kita masuk pada pembahasan musuhnya atau villainnya. Villainnya di sini tidak memiliki dampak apapun. Villain utama di film ini bernama Dominic Green. Sebenarnya dia punya konsep yang modern ya, penjahatnya itu memakai kekuatan politik, ekonomi, dan finansial. Sama lah seperti kurang lebih di Casino Royale, yaitu diperankan oleh Mads Mikkelsen. Dia sama-sama menggunakan kekuatan politik, dia menggunakan kekuatan finansial untuk organisasinya. Bukan menggunakan pasukan, army, bukan kekuatan fisik yang dia miliki untuk menghancurkan gedung atau menghancurkan musuhnya, tetapi dengan politik, keuangan, ataupun dengan finansialnya. Tapi masalahnya eksekusinya daripada Dominic Green ini terlalu flat. Dia tidak punya presence yang kuat seperti Le Chiffre, Silva, atau bahkan Blofeld. Dia tidak intimidatif, tidak cerdik, dan tidak punya ancaman yang memorable. Film ini juga mencoba memperkenalkan organisasi yang bernama Quantum. You promised that you Let you go? I answered your questions. I told you what you wanted to know about Quantum. Yes, you did. Tapi informasi tentang organisasi ini sangat-sangat sedikit. Bahkan organisasi ini mungkin baru diungkapkan ke publik atau ke penonton itu di pertengahan, menjelang pertengahan ke akhir bahkan. Bukan seperti film-film No Time to Die bahkan, atau bahkan Casino Royale yang sudah kita tahu musuhnya adalah Mads Mikkelsen memimpin organisasi ini terus di awal-awal film. Tapi ini bahkan pertengahan menuju ke akhir baru kita tahu gitu bahwa inilah organisasi yang dipimpin oleh Dominic Green. Bahkan organisasi ini disebut Quantum itu juga ketika adegan sudah mau selesai gitu loh. Jadi gimana penonton bisa memahami organisasi ini tujuannya apa, namanya apa, basic aja deh. Organisasi namanya ini apa saja kita nggak tahu di awal-awal bahkan pertengahan. Barulah di akhir-akhir film itu disebutkan bahwa inilah Quantum, organisasi yang dipimpin oleh Dominic Green. Itulah makanya dikatakan villain di film ini, Dominic Green tidak memiliki dampak apapun terhadap kualitas film ataupun bahkan alur cerita filmnya. Masuk pada pembahasan berikutnya terkait dengan Bond yang terlalu dingin. Bond versi Craig di Casino Royale punya lapisan emosi yang tebal. Kita bisa merasakan duka, kita bisa merasakan cinta, kehilangan, dan juga kemarahan. Tapi Bond di Quantum ini terasa flat aja gitu, seperti robot yang marah karena dia tidak menampilkan ekspresi senang, ekspresi jatuh cinta, ekspresi sedih. Jadi nggak ada sama sekali di Quantum of Solace. Ya udah flat aja, datar, mukanya dingin dah. Tertawa pun nggak ada, marah pun nggak ada, ya cuma ya udah itu aja dingin. Kalau di Casino Royale kan beda, dia ada senyum, dia karena merasakan jatuh cinta pada Vesper, dia marah karena kehilangan, dia marah karena ditipu atau apa, kemudian dia sedih karena ditinggal oleh kekasihnya. Nah kalau di Quantum of Solace ini nggak ada sama sekali, yaudah tinggal flat aja, muka datar istilahnya. Tapi bukan Craig-nya yang nggak bagus, acting Craig di film ini tetap solid, mengandalkan kekuatan fisik sama seperti pendahulunya Casino Royale. Tapi naskahnya itu tidak memberi ruang untuk Craig merefleksikan atau mendalami karakternya seperti apa ya, karena sekali lagi kami nggak capek-capek menyampaikan, karena inilah basic utama kenapa film ini menjadi kurang bagus, karena ya naskahnya belum selesai. Baru pada saat mereka sampai di lokasi syuting, naskahnya baru ditulis. Makanya tidak ada kesempatan bagi para pemain untuk mendalami karakternya masing-masing. Nah, jadinya di film Casino Royale, di filmnya Quantum of Solace ini menjadi terasa seperti film action, kemudian action, pindah lokasi, kemudian ada action lagi, pindah lokasi lagi, dan udah selesai. Tidak ada pendalaman karakter, pendekatan antara Bond dengan Camille, katakanlah seperti itu, atau Bond dengan villainnya, itu nggak ada sama sekali. Sekarang pada poin utamanya, apakah Quantum of Solace ini benar-benar buruk? Ya, surprisingly nggak juga sebenarnya. Ada beberapa hal yang patut diapresiasi dari film ini, meskipun memang sebagian besar nggak bagusnya, tapi adalah beberapa hal yang patut kita apresiasi film dari Quantum of Solace ini. Yang pertama terkait dengan sinematografinya. Banyak shot yang sebenarnya indah, seperti padang pasir di Bolivia, kota-kota Eropa yang klasik seperti tadi di Siena, Italia, dan juga ada aerial shots-nya. Yang kemudian yang kedua adalah karakter utamanya si Daniel Craig.
Meskipun tadi kami di awal menyampaikan bahwa di film ini Daniel Craig itu karakternya lebih flat, mukanya datar, tidak ada ekspresi, karena ya tadi keterlambatan, tidak ada naskahnya yang belum selesai, dan lain sebagainya. Tapi meskipun demikian, Daniel Craig tetap memberikan tampilan yang karismatik, mengandalkan fisik seperti pendahulunya dan juga lebih intens, karena banyak adegan action yang tentu memunculkan aura intensinya atau memunculkan ketegangan juga tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah musik yang di aransemen oleh David Arnold, sama seperti pendahulunya itu Casino Royale, soundtracknya yang solid dan juga cocok dengan tone brutal Bond. Kemudian yang terakhir adalah momen-momen kecil, seperti adegan ketika Bond membawa agent MI6 yang tewas, dia berkata, "Make sure he's taken care of." Ini momen kecil yang powerful dan mendalam, yang menunjukkan juga bahwa sebenarnya meskipun muka yang flat, yang tidak ada ekspresi sedih, senang, ketawa, dan lain sebagainya, tapi dia juga tetap peduli dengan sesama rekan kerjanya. Jadi Quantum of Solace ini bukan film yang jelek, tapi juga bukan film yang bagus begitu intinya. Hanya saja film ini tidak fokus, tidak stabil, dan tidak punya kedalaman yang membuat Casino Royale begitu luar biasa. Dan sampailah kita pada kesimpulan daripada Quantum of Solace. Pada akhirnya Quantum of Solace ini adalah korban dari beberapa hal, seperti naskah yang belum selesai, writer strike, sutradara yang salah genre, editing yang terlalu ekstrim atau yang terlalu cepat, villain yang kurang kuat, dan pacing yang terburu-buru. Film ini tidak punya waktu untuk bernafas, apalagi buat kita para penonton untuk mencerna apa yang sedang ditampilkan ataupun ditunjukkan dalam suatu adegan. Tidak punya ruang untuk memperdalam emosi Bond ya, karena sekali lagi naskahnya belum selesai. Ketika para pemain ataupun karakternya itu sudah sampai di lokasi syuting, bukannya memperdalam skenario ataupun memperdalam karakter, tapi justru skenario-nya itu baru ditulis ulang, seperti itu. Bukan film yang buruk, tapi film yang tidak siap sebenarnya kalau menurut kami untuk dirilis secara publik. Untungnya semua kekurangan Quantum itu ditebus oleh film berikutnya yang berjudul Skyfall. So that's all, itu dia pembahasan lengkap tentang Quantum of Solace, dianggap sebagai salah satu film Bond paling kontroversial, bahkan dianggap sebagai film Bond yang gagal di sepanjang franchise James Bond. Tapi kalau misalkan dari teman-teman semua ada berpendapat lain tentang film Quantum of Solace, boleh disampaikan di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai film ini, ataupun bahkan berdiskusi tentang Bond-Bond yang lainnya juga. So, terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman semua, khususnya Bond fans yang ada di Indonesia, supaya yang lainnya juga mengetahui ada informasi atau update terbaru dari kami. I wish you guys on my next videos. Batista Ventura out. See ya.